Kita masih membahas bagaimana persiapan timnas jelang laga melawan Jepang. Masih bersama saya, analis sepak bola, Bung Binder Singh, dan juga ada Mama Yohana, ibunda dari Ricky Kambuaya. Saya ke Mama Yohana dulu. Mama, saya lihat di belakang Mama itu ada foto ya. Itu foto Ricky Kambuaya, bisa ditunjukkan? Iya, ini fotonya Ricky Kambuaya. Teman. Coba Mama ceritakan dulu, itu foto Mama yang pasang atau memang Ricky yang taruh di situ? Ricky yang taruh di sini. Kapan itu taruh? Ini dia main di Persibaya. Oke. Kalau dari Mama sendiri sebagai orang tua melihat talenta ataupun bakat dari Ricky ini sejak kecil atau bagaimana Mama? Waktu itu dia bersama dia punya kakak dari adik. Mereka selalu sekolah, kalau pulang pokoknya itu harus main bola-bola kecil. Main di kompleks kayak begitu. Tapi papanya Ricky dorong dia untuk mereka terus bertanding, latihan itu. Tapi mama tidak bisa. Mama punya kemauan harus sekolah. Saja. Cuma katakan bahwa Ricky main bola nanti pada akhirnya ada pensiunan, ya, harus sekolah. Begitu, tapi papanya Ricky punya kemauan untuk sekolah, harus olahraga, harus main bola di kompleks. Itu dari kompleks saja. Nanti dia berangkat main pertama, dia 2 toh. Dia 2 di Mojokerto. Oke, jadi waktu kecil suka main bola tapi tetap harus sekolah dulu ya, diselesaikan begitu. Baru bisa menjadi pemain bola profesional seperti sekarang. Sekarang Mama melihat Ricky Kambuaya sudah menjadi salah satu pemain timnas, kemudian ini nanti akan laga melawan Jepang. Apa yang menjadi kebanggaan dari Mama? Ya, itu Mama bangga sekali dan Mama bersyukur kepada Tuhan. Sebab bukan itu kebetulan, tapi itu adalah suatu talenta yang Tuhan kasih. Baik. Saya ke Bung Binder. Bung Binder, kalau kita lihat ini apa yang disampaikan oleh Patrick, oleh PSSI, yaitu Ketum PSSI Erick Thohir yang bilang timnas Indonesia akan bermain all out begitu. Anda membacanya all out di sini seperti apa? Ya, all out-nya artinya bermain sebaik mungkin. Bermain sebaik mungkin dan bermain lepas. Karena kan sudah dipastikan lolos ke round 4. Tapi seperti yang juga saya jelaskan sebelumnya dengan Anda di Kompas TV, bahwa pertandingan lawan Jepang itu kan bukan uji coba atau bukan formalitas. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ya betul. Harus all out artinya tetap mainnya serius. Kalau soal strategi itu kan kita perlu menunggu dari Patrick Kluivert mau main strateginya seperti apa. Pertimbangannya banyak kalau mau main menyerang, ya kan? Karena melawan tim yang produktif di round 3 ini, tim yang dijuluki mesin gol ini Jepang. Mereka main bola bukan untuk possession, tapi mereka main bola untuk cetak gol dan menang. Jadi kalau soal strategi ini, saya pikir kalau mau main menyerang tentu pertimbangannya sangat banyak. Kalau mau main defend and counter itu lebih ideal, tapi kita tunggu nanti strateginya seperti apa. Dan soal match fitness dari para pemain ini lebih penting lagi, Mas. Karena lawan China itu kan habis-habisan tuh. Main di GBK, ya kan, karena butuh kemenangan. Nah, jadi saya pikir kalau soal line up, nanti tergantung lagi asesmen dari tim kepelatihan atau meskipun dari Patrick Kluivert sendiri bilang bahwa tidak akan terlalu merubah komposisi pemain ya. Ya betul, tapi kan bisa saja nanti last minute ada pemain yang tidak fit. Kan bisa saja Mas. Kan mereka masih menjalani latihan hari ini juga kan. Nah ini yang kita harus tunggu. Kalau soal tidak akan banyak perubahan, ya betul. Saya tidak yakin akan ada banyak perubahan. Karena walaupun ini bukan pertandingan yang menentukan lagi, karena timnas Indonesia kita sudah lolos ke round 4, tapi kan perlu juga
menjaga chemistry di antara para pemain, iya kan? Jadi Iya. kalaupun mau ada perubahan, saya pikir tidak akan terjadi perubahan yang besar-besaran gitu. Mungkin seperti Marcelino kembali bermain, Martin Pas kembali bermain, satu pergantian lagi di tengah dan satu pergantian lagi di belakang yang sewajarnya saja. Oke, Karena jadi momentum menurut ini Anda tidak akan ada perubahan yang terlalu besar begitu ya dengan komposisi Saya dibandingkan tidak dengan bermain dengan lawan Tiongkok kemarin. Kalau saya ingin menanyakan soal bagaimana dengan Jepang sendiri. Anda melihat ini akan all out atau menurunkan layer keduanya karena mereka juga sudah otomatis lolos begitu ke Piala Dunia. Iya, memang pelatih Jepang kan tidak memanggil banyak pemain-pemain intinya kan. Bahkan ada 7 debutan kan. Jadi ya kemungkinan memang ini yang turun ini bukan Jepang yang sebenarnya. Tapi bukan berarti ini Jepang yang lemah. Tetap aja ini Jepang yang kuat. Karena konsep permainan Jepang itu tidak berubah. Lawan Australia, oke betul, Australia bisa menang. Hasil akhirnya Australia menang, tapi Jepang itu mengurung Australia. Dan memang Australia itu dengan pelatih baru mereka nih, Popovich kan sebelumnya kan pelatihnya beda tuh. Graham Arnold, setelah lawan Indonesia kan dia diberhentikan, kemudian masuk nih Popovich. Nah, strategi Popovich ini memang bertahan counter. Seperti yang mereka lakukan lawan timnas kita tuh. Waktu mereka menang telak kan banyak counter. Jadi memang Australia ini pintar dalam bertahan. Sehingga mereka kebobolan. Nah, artinya kalau kita berbicara soal peluang dari timnas Indonesia kita lawan Jepang besok sore, kalaupun mau main defensif, bertahannya itu harus benar. Dan tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Ini yang harus dijaga. Kalau bisa mencontoh apa yang dilakukan Australia, pada saat bermain di Jepang juga, kan Australia menahan imbang. 0-0. Dan pada saat itu kan Jepang turun full tim. Mereka mainnya sama. Bertahan, counter. Jika timnas kita bisa mencontoh permainan dari Australia, walaupun materi pemain kita beda dengan Australia, bisa saja timnas Indonesia kita mencuri poin. Dan kalau kita lihat lini bertahan kita juga cukup oke begitu. Tapi kalau kita berbicara soal penjaga gawangnya nih, kalau menurut Anda akan kembali menurunkan Martin Pas atau Emil Audero yang kemarin juga sudah membuktikan performanya saat melawan Tiongkok? Saya pikir tetap Martin Pas ya Mas, karena dia kan kiper utama ya. Jadi saya pikir tetap akan Martin Pas yang diturunkan dan memang Emil tidak kebobolan, tapi kalau saya melihat di babak pertama ada 1-2 kesalahan yang dia lakukan yang kemudian bisa dia recover ya. Jadi saya pikir kalau soal ketenangan memang Martin Pas lebih unggul, tapi ya nanti kita lihat jika Kluivert memilih mainkan Emil Audero juga, ya itu nanti adalah keputusan dari pelatih. Tapi logisnya yang dimainkan kembali adalah Martin Pas karena dia kiper number 1 dari timnas Indonesia. Kita nantikannya seperti apa starting 11 yang nantinya akan dipilih oleh pelatih Kluivert. Ini biasanya sejam sebelum pertandingan nih baru kita lihat nih siapa aja nih starting 11 yang akan diturunkan oleh pelatih Kluivert. Yang jelas Bung Binder maupun Mama Yohana tetap berharap ya timnas Indonesia akan memberikan penampilan yang terbaik dan juga menang saat laga esok hari. Terima kasih Bung Binder dan juga Mama Yohana telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.